guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini tema settingnya itu emang agak gelap ya. Karena memang kalau kita perhatiin, ini kita udah di dunia kegelapan. Kita nggak pernah tahu lagi, ini di kiri udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ini di kanan juga nggak ada apa-apa lagi. Jadi apa yang kita hadapi saat ini sama kayak posisi gue sekarang lagi syuting nih. Gelap, makanya kita ngambil tema gelap. Ya anyway, dari hasil perjalanan sepanjang minggu kemarin gitu ya, kita ngeliat benar-benar ini candlenya luar biasa, naik dan naik. Dan ini menunjukkan bahwa makin ke depan kita hanya bisa berpatokan dengan guts atau enggak ya LPS Koptasi. Karena pada saat ini kita berada di all time high untuk gold dan kita nggak punya patokan lain selain yang perlu kita perhatikan adalah resisten yang sifatnya dinamis, yang mungkin bisa aja dikunjungi, bisa aja enggak. Tapi kira-kira apa sih yang akan mungkin terjadi sepanjang minggu depan, terutama di tanggal 11 sampai 15 Maret gitu ya, karena ini akan masuk ke dalam minggu ketiga bulan Maret. Oke. Sebelum kita masuk dan market analisis, kita bongkar dulu hari sepanjang bulan ini. Kalau kita perhatikan, bulan ini kita udah benar-benar nembus ke area monthly yang dia udah sangat tinggi ya. Coba kita bongkar dikit, ini matiin dulu. Di monthly sendiri sebenarnya kita udah tinggi banget. Kita udah mencapai area R3 monthly ya. Ini padahal baru tanggal 9 Maret. Dan saat ini kita udah mencapai R3 monthly, dimana kalau kita ngeliat R4-nya itu ada di 2218. Ini udah kayak titik-titik paling puncak di bulan Maret sendiri gitu. Jadi apakah pertanyaannya mungkin nggak kita ngejar ke 2218 ini? Atau mungkin ini adalah halu-halu aja dan ini cukup kenaikannya? Kalau kita perhatiin dengan volume buyer yang sangat kencang ini, menurut gue sih masih mungkin. Karena dari posisinya sekarang itu 2179, itu tinggal sisa sekitar mungkin 400 pip lagi untuk ke atas. Dan itu bukan angka yang kayak besar ya, karena di sepanjang minggu kemarin aja kita udah mencapai, kita perhatiin di minggu lalu aja itu udah mencapai 1000 pip sendiri. Ini kita perhatiin di sini udah sekitar 960 pips ya. Berarti dengan kenaikan tinggal sedikit lagi itu sangatlah santai kayak gitu. Sedangkan kalau lihat di time frame yang lebih tinggi, kita ngelihat R1 semester itu kemarin udah dilahap. Nih R1 semester. Secara R4 daily di hari Jumat kemarin itu angkanya di angka 296, tapi sayangnya memang nggak dikunjungi. Dia di 21 berapa ini? 294, 295 ya. Mungkin beberapa broker udah bilang 295. Tapi kalau ini di capital.com di 204,98 itu dicapai. Kemudian sebelum dia akhirnya reject ke bawah lagi. Anggaplah ini deviasi. 294,985 ini ke 2196 itu beda 20 pip, anggapnya deviasi, maka itu ditinggalkan. Tapi yang bisa kita pantau adalah area ini akan menjadi area yang dikunjungi menurut gua di minggu depan. Akan kembali direvisit karena kita belum melihat adanya tanda-tanda reversal saat ini. Dengan bolos momentum yang kencang banget ini di weekly ini, artinya the only way adalah saat ini masih kejar ke atas gitu. Jadi jangan buru-buru untuk sell. Tapi kalau misalnya kalian nonton video gua yang ini ya, coba cari tombol sell yang kemarin dibuang. Kalau kalian perhatiin, karena di sini ada yang komen ke gua bahwa cie yang kemarin suruh minta cari sell, kita cari sebentar. Cie yang nyari tombol sell kayak gitu kan ya. Dia kan ini kan cuma ngejek-ngejek. Karena apa? Karena posisi hari Jumat tuh kemarin melesat lagi ke atas itu. Tapi apakah kita nggak mungkin cari sell? Gue tunjukin. Kemarin di Telegram gue udah tunjukin kalian bahwa beberapa kali momentum kita dapat untuk bisa sell. Dan semua keputusan itu sebenarnya sangatlah bisa kita manfaatkan kalau kita perhatiin, kita turun ke time frame 15 menit deh gitu. Ini terutama dari sesi Asia kita bisa dapetin itu nih.
di awal-awal sini ya, dia dapet nih misalnya di sini kalian punya sel di sini atau punya sel di sini, pagi-pagi kalian bisa dapetin sel di 2163 turun dia ke 2153, 100 pip pertama. Oke. Yang kedua, saat kalian ada posisi di sini ya kan 270, yang terjadi apa? 270 ini dibanting lu ke bawah ke 55. Itu udah dapat lagi sekitar 120-130 pip. Oke. Dia naik ke sini, pas NFP dia banting bawah, kemudian langsung naik ke atas. Ketika dia kena di sini, area 285 ya. 285 ini kalau misalnya, bentar, gue kasih tunjuk kalian. Gue tarik fibo dari sini ke sini. Oke. 2185 ya, 2185. 21 nih. Ada dekat R3 daily, R2 daily, R2 daily, R3 daily ya. Dekat sini dapat R3 daily turun ke bawah. Dibanding oleh ke bawah sekitar 2163 dapat ya. Kalau misalnya kalian stop di 2170, 272 itu udah dapat sekitar 90 pip 100 pip. Oke. Yang ketiga, ketika kalian nih di fase ini ada Fibo 4236 294, oke. Ini R4 daily 294 kalian dapetin sampai bawah ini 268, atau nggak kalian ngambil ya 100 pip lagi 279 itu udah dapat lagi. Berarti 3 kali kalian bisa dapat bolak-balik sel 300 pip ketika kalian nunggu di area resistennya. Jadi jangan bilang bahwa oh sel ini nggak bisa, bisa dikasih kesempatan berulang-ulang kita kemarin gitu. Sedangkan kalau kalian antri buy memang iya di sini ada dapat di 258 257, dapat di bawah ke atas naik sampai paling tinggi 294 tergantung kalau materi parsial dari 257 ke 279 bisa, 281 bisa udah dapat sekitar 300 pip, atau kalian sabar sampai R4 daily 294 juga dapat juga. Jadi beberapa kali kita mendapatkan peluang di hari NFP kemarin, oke. Jadi untuk pencapaian ini menurut gua memang strong candle bullish masih terjadi ya, dan dari sisi R1 semester udah dapatkan juga. Jadi yang kita lihat sekarang apa? Oke, sekarang kita update dulu review perjalanan dari sisi timingnya sendiri ya. Di sini mungkin ada yang menjadi pertanyaan buat teman-teman semua. Ini kan lagi timing busur-busur, kok tiba-tiba udah nyampe R1 semua kayak gitu? Kenapa pergerakannya nggak sesuai dengan timing busurnya? Nah, ini yang disebut sebagai market yang bergerak dinamis gitu, bahwa dalam setiap kita menganalisa gitu ya, ada momen dimana kita bisa melihat bahwa pergerakannya akan dia ngebusur dulu, baru dia target. Tapi ada, dia tuh benar-benar jalannya geraknya baru dikit busurnya, kemudian langsung target, kemudian nanti di akhir periode baru dia akan ngejar bikin low-nya. Oke, di sini kalau kita perhatikan dari sisi sekarang ini saat ini 3 Maret ya, yearly itu udah di area masih timing busur, tapi udah sampai R1 yearly ya kan. Semester yang dia masih di timing busurnya dia udah sampai R1 semester. Quarter yang udah masih di timing busurnya baru mau transisi gitu ya. Oh sorry, quarter ini udah masuk target ya. Quarter udah masuk target gitu. Pencapaiannya R1 quarter dan udah kelar gitu. Monthly dia masih dalam timing busur monthly, tapi dia udah ngejar R3 monthly-nya. Jadi kita ngeliat bahwa saat ini yang dikejar ini kan sebenarnya tugasnya quarter yang udah saat ini udah done kemarin itu. Kemudian semesternya juga karena mepet kejar lagi, daily-nya udah kejar lagi. Dan di sini ya kalau monthly sampai R3 monthly itu wajar, karena apa? Bukan tugas monthly yang dikerjakan tapi tugas time frame besarnya. Jadi nanti akan menjadi pertimbangan kita adalah sejauh mana kayak gitu. Dan ada pernah disebut sama Om Rafa juga bahwa typically semester 1 itu biasanya yearly sering mengerjakan tugasnya di awal gitu, sehingga nanti semester 2 dia hanya jalan-jalan muter-muter gitu. Atau justru kalau misalnya kita kelihatan seperti tahun 2023 ya, 23 semester 2 yang up malah membuat high year baru. Oke, ini nanti kita perhatikan. Kalau untuk semester 2 sih belakangan masih lama lah gitu, tapi ini yang bisa menjadi pertimbangan kita bahwa ketika dalam timing seperti ini tapi realisasinya nanti ternyata dia seperti ini ngejar, ya mungkin low-nya akan dibuat belakangan gitu. Jadi tetap pantau pergerakannya, jangan FOMO gitu. Kita mesti lihatin dulu pencapaian seperti apa, bahwa market akan terus bergerak dinamis. Untuk minggu depan kita coba marking dulu ya di sini.
Kita coba marking dulu. Of course, tugas yearly, tugas semester, dan tugas quarter itu semuanya sudah selesai. Tinggal masalahnya mau seberapa jauh sih perjalanannya sampai akhirnya mau mencapai pucuknya gitu. Kalau kita lihat ini R2 yearly ya. R2 yearly ini udah ada di sini 2158. Tapi kita lihat lagi di atasnya nextnya ada di 2321 ya. Nah ini yang bisa menjadi area pantauan untuk yearly karena R1-nya udah tercapai. Kemudian untuk di semester kita bisa pantau area R2 semester ada 2300. Jadi R2 yearly, R2 semester itu udah ada masuk di area 2300. Untuk di quarter sendiri, nextnya karena R1 quarter udah kena, maka next R2 quarter juga ada 2300. Oke. Kemudian kita lihat tadi monthly, R4 monthly ada di 2200. Dengan sisa monthly yang kalau misalnya kita perhatikan, kalau gue ngeliatnya upcoming akan ada FOMC, tuh ini paling gede. Ada FOMC meeting ya. FOMC meeting itu di tanggal 19 20 Maret. Ini akan menjadi potensi titik balik untuk quarter menurut asumsi gua, karena setiap FOMC meeting itu probably akan menjadi akhir dari target quarter gitu. Jadi 19-20 Maret ini akan menjadi titik balik untuk quarter. Maka yang bisa kita pantau adalah seberapa jauh kenaikan untuk minggu depan gitu. Oke. Itu kemudian kita ngelihat untuk minggu this week udah, berarti kita ngelihat next week ya. Minggu depan itu kita punya CPI ya. Ini adalah angka yang momentum besar juga, CPI di hari Selasa. Kemudian untuk di hari Kamis kita adakan PPI, dan juga kemarin ada jobless claim, retail sales ini juga salah satu berita penting yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi di US. Kemudian ada Fed balance sheet, itu lagi penting di hari Jumat. Nggak ada. Oke. Jadi kunci untuk minggu depan adalah retail sales di hari Kamis, kemudian PPI, dan juga CPI di hari Selasa. Menurut gua itu yang akan menjadi kunci penting dan volatilitas di minggu depan gitu. Oke. Sekarang kita perhatikan ini hapus. Untuk monthly kita punya marking di 2218 ya. Untuk kita ngeliat di candle sendiri ini masih bullish, momentumnya kencang banget, tinggi, jadi nggak usah dipantau, pasti bullish. Kemudian untuk di daily sendiri kita juga ngelihat bahwa ini masih kencang banget ya. Belum ada pullback yang signifikan, jadi masih jauh banget ini pullbacknya. Jadi semua masih satu single move. Kalau kita ganti ke satu candle pergerakan yang ini, nanti ini ada di sini, ini begini, kemudian naik ke atas ya, belum ada high valid ya, ini masih satu single move nih. Berarti kita lihat inducement daily ada di sekitar 2016-an 2015 di sini. Oke. Untuk hadiah H4 sendiri, H4 juga sama, terakhir ada di sini. Ini inducementnya 2149 gitu. Jadi selama titiknya adalah selama kita belum melihat H4 break 2148 ini, ya 2148 ini, maka kita masih akan cari posisi buy. Jadi jangan terlalu cepat-cepat posisi sell. Terakhir ini 2157 ini. Untuk H4 ini adalah pullback terakhir gitu. Jadi selama dia belum break ini, maka selama dia masih ke atas, dia masih begini, maka masih akan lanjut ke atas. Kecuali dia posisinya udah ada posisi begini, dia break, mungkin bisa ngeliat ke atas lagi. Jadi hati-hati dulu, 2156 itu adalah poin yang mungkin harus di break dulu ya sebagai inducement gitu. Oke. Jadi untuk minggu depan kita bisa mulai marking dulu. Bentar ya. Kita mulai marking mingguannya. Mingguan kita ini udah ekstrim banget.
lingkungan kita di sini 294 ya, yang menurut gua masih akan mungkin dikunjungi, pasti sih dikunjungi sih, abis ini pasti dikunjungi sih, nggak usah pura-pura bodoh lah, karena masih kencang banget di posisinya. Ini kita taruh di sini, KB weekly-nya ada di 2079. Jadi pergerakan minggu depan kita trading ratio kita cukup besar ya, dari 295 sampai 279. Ini 1000 pip. Jadi kalian hati-hati lah. Probably daily juga masih ada utang, kalau misalnya dia belum bikin pullback, nanti kita makin di area mana dia pullbacknya. Kemudian di pivot weekly-nya sendiri, jadi RPS weekly masih terlihat normal, oke, dengan posisi range yang sangat besar RPS-nya ya. Kemudian untuk daily sendiri besok kita akan melihat ini pergerakannya lumayan dahsyat sekali. Oke, posisi daily 2173. HB daily kita angkat ke atas. R1 daily kita ada di sekitar 2192. Kemudian S1 daily kita ada di 2151 dengan LB daily yang ada di bawah sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa potensi daily itu RPS-nya udah menunjukkan tanda-tanda mau kebalik ya. Kalau kita perhatiin di sini, ini HB daily, R1 daily open masih mungkin di atas pivot daily kalau misalnya nggak dia dengan posisinya sekarang. Kemudian S1 daily ada di LB daily. Jadi bisa jadi aja dengan posisinya sekarang ya, daily bisa membuat low baru. Kalau misalnya kita perhatikan daily membuat low baru di sini, maka di sini akan menjadi pullback, selanjutnya melanjutkan ke atas lagi. Gitu. Jadi belum ada tanda merah, candle daily belum merah tutupnya, ya itu bisa menjadi tanda-tanda belum adanya pullback. Jadi jangan buru-buru sell, santai dulu aja. Yang paling penting menurut gua weekly-nya juga masih strong bullish ke atas, itu yang masih bikin kita kejar. Jadi sebelum tanggal 19-20 ya cari dulu aja posisi buy, jangan cepat-cepat sell gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita simulasikan seperti biasa 2178 dengan posisi yang ini ya, dengan posisi RPS yang ada, kita bisa buka ke depan. Gua ngeliat sih bahwa area 2192 ya, dengan posisi daily yang saat ini tadi kan udah terrefleks juga di gambar di chart, posisi masih atas bawah bawah. Oke. Dengan posisi atas bawah-bawah ini artinya daily mungkin besok akan antara sideways, kalau enggak dia bikin anomali down. Tapi ini masih indikasi, belum menjadi patokan awal. Dan kemudian untuk market atas ini semua masih atas-atas, weeknya juga clear atas. Artinya apa? Bisa jadi area daily, tugas daily besok akan membantu pergerakan ke arah busur weekly ya, yang ada di jauh nih 2142 sampai 2090 kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita ngeliat ini posisi low before daily 2153, kalau dia ke bawahnya 2153, 2151 S1-nya, berarti memang dia bisa mengarah ke area busur weekly 2142 di hari Senin dan hari Selasa. Tapi juga nggak menjadi sebuah keharusan gitu ya. Maka kita ngeliat data yang diberikan di setiap sisi marketnya. Apa analisa yang gue bagikan ini kan menjadi analisa awal. Tapi ketika kita mengambil keputusan sebelum kita entry market, kita mesti lihat dulu pencapaian price action-nya seperti apa di setiap market gitu. Tapi kalau misalnya daily bergerak normal, 292 R1 yang akan menjadi target pertama untuk hari Senin. Tapi untuk minggunya 2206, 2258, dan kita bisa ngelihat kalau tarik ke kanan lagi 2322 ya, R3 weekly. Ini ada R2 quarter 2320, ada R2 semester 2335, dan R2 yearly 2321. Angka 2300 ini kelihatan jelas gitu loh. Apalagi lihat R3 weekly, R2 week quarter, dan R2 yearly. Ini lihat angkanya mirip 2320 semua. Ya. Jadi menurut gua kalau misalnya mau dikejar ya memang agak gila aja sih. Jadi hati-hati aja untuk kalian ya. Itu untuk posisi hari Senin dan kondisinya normal tanpa open gap gitu. Tapi kan biasa weekly itu akan dibuka dengan unique opening gap ya. Kita bisa cek XAU below di sini. Kalau misalnya weekly-nya open gap down gitu, dan gue mensimulasikan dia akan terjadi satu hal yang lumayan drastis perubahannya ketika weekly itu opennya ada di
2169. Artinya dari posisi saat ini 278 ke 2169 itu harus drop sekitar mungkin berapa ya? 90 pip ya. Ketika dia drop 90 pip di sini, baru kita bisa melihat adanya perubahan daily open di bawah pivot. Nanti di sini lebih besar kemungkinan daily-nya menjadi anomali gitu. Oke. Di sini pun kita ngelihat S1-nya ada 2143 gitu. Sejalan dengan ya ini area pivot weekly-nya lah ya di sini. Oke. Kemudian untuk kondisi dia open gap up di sini dengan posisi dia 22183, artinya dia open gap up 50 pip dari harga yang closing sekarang, itu bisa ngelihat bahwa posisinya akan atas, artinya dia akan ideal lanjut ke atas sebagaimana target. Jadi dia tetap langsung strong bullish seperti minggu-minggu sebelumnya kayak gitu guys. So untuk kalian yang menikmati konten-konten gue seperti ini, kalian wajib punya pandangan kalian masing-masing. Jadi jangan memaksakan bahwa apa yang gue bagikan di sini langsung diterima mentah-mentah, karena ini masih analisa kasar dan semua pergerakan itu pasti akan bergerak dinamis ketika market berjalan. Jadi nggak perlu tuh rasa paling pintar dan rasa ini. Kalau misalnya kalian punya pandangan sendiri, bagus, karena memang seharusnya demikian. Kalian harus punya pandangan kalian sendiri dan bagaimana kalian bisa menjadi trader yang mandiri. Oke. Kemudian jangan lupa untuk subscribe. Thank you juga untuk 10.000 followers yang akhirnya bisa tercapai di waktu-waktu seperti ini ya. Lumayan cepat pergerakannya. Terima kasih buat support kalian semua. Dan jangan lupa untuk join. Ada eksklusif konten yang gue bagikan di channel ini. Kalian bisa mampir. Oke, buat kalian juga yang pengen belajar tentang Koptah, kalian bisa mampir ke playlist gue yang ini. Trading Style Metode Koptah. Ini semua udah gue bagikan cara-caranya bagaimana. Kunci di sini adalah bagaimana kalian bisa menikmati proses pembelajarannya secara mandiri. Jangan buru-buru, nikmatin aja. Kalau pusing ya emang itu bagian dari pembelajarannya, karena trading itu bukan suatu hal yang gampang, tapi bisa dibuat sederhana ketika kalian punya pemahaman yang mendalam soal metodenya. Oke. Jangan lupa di subscribe juga, komen kira-kira apa pandangan kalian untuk perjalanan SAUD untuk minggu depan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.